Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem komputer. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian tuh tahu nggak sih apa sih sistem komputer? Oke, mungkin ada yang jurusannya dulu SMK ataupun memang di bidang komputer atau mungkin kalian ada yang sudah kuliah dan ngambil ilmu komputer atau sistem komputer pasti sudah tahu nih apa nih yang dimaksud dengan sistem komputer. Ada yang bisa bantu mungkin apa itu sistem komputer? Oke. Kalau tidak, kita percepat aja. Sistem komputer adalah komponen-komponen yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama-sama dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Nah, kalau kita bicara tentang definisinya, yaitu sistem komputer itu tujuan akhirnya adalah menyajikan informasi. Ini berkaitan erat dengan pekerjaan kalian nantinya. Apa pekerjaan kalian? Ya, kalian itu adalah abdi negara yang akan melayani publik dalam bidang hubungan, ya, transportasi. Nah, segala macam yang berkaitan dengan informasi publik dan kebijakan publik berkaitan dengan perhubungan atau transportasi itu harus kalian umumkan. Harus kalian sebarluaskan kepada masyarakat. Mengapa? Karena mereka itu adalah customer kalian. Artinya keberhasilan atau kepuasan mereka itu menjadi prioritas utama kalian. Nah, sajikanlah informasi sebaik mungkin. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Sistem komputer itu memiliki beberapa manfaat. Yang akan saya bahas di sini ada 3 manfaat dari sistem komputer secara umum, ya, secara global. Yang pertama adalah manfaat dari sistem komputer adalah untuk melakukan atau mengolah transaksi-transaksi. Nah, kalian bisa bayangkan pengolahan segala macam transaksi jika dilakukan manual itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Belum lagi kalau kita menggunakan tenaga manusia, ya, artinya banyak jumlah SDM yang dimiliki dari suatu instansi ataupun perusahaan, itu pasti membutuhkan modal dan biaya produksi yang tinggi. Ditambah lagi kalau manusia itu ada masa lelahnya atau ada masa ya. Jadi kalau dia bekerja seharian, itu pasti produktivitasnya akan menurun. Jadi semakin lama dia bekerja, maka produktivitasnya menurun. Sehingga hasil akhirnya atau hasil output-nya itu biasanya tidak sama. Jadi untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri atau untuk meringankan beban kerja manusia dan mengurangi biaya atau modal, itu bisa menggunakan sistem komputer. Dengan satu sistem komputer kita bisa mengerjakan banyak hal atau multi. Nah, apa transaksi yang bisa dilakukan? Banyak dari transaksi keuangan, administrasi, ya, itu bisa dipermudah dengan sistem komputer. Kita bisa transfer real time. Saya bisa transfer ke bawah jumlah uang sekian. Saya bisa kirim ke Eropa dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena ada sistem komputer. Bayangkan kalau masih menggunakan manual ataupun tradisional atau konvensional istilahnya, betapa jauhnya saya harus ke bawah hanya untuk menyerahkan uang, ya. Misalnya entah membayar apa atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan transaksi, ya. Kalau saya harus datang sendiri secara fisik ke sana itu butuh sekali banyak biaya, ya, butuh tenaga, waktu dan lain sebagainya. Jadi tidak efektif, ya. Kemudian sistem komputer juga manfaat lainnya adalah mengurangi biaya tadi. Artinya secara modal akan sangat jauh berkurang. Karena banyak hal yang bisa dikerjakan dalam sistem komputer. Kita nggak punya alatnya pun, kalau pusat punya alatnya untuk melakukan transaksi dan kegiatan-kegiatan administrasi lainnya atau penyebaran informasi, maka ini akan sangat menguntungkan. Nah, justru sangat menguntungkan. Jadi akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan sistem komputer dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Mahal loh untuk membayar satu SDM saja itu. Itu sebabnya kenapa industri-industri, pabrik, perusahaan itu lebih suka menggunakan banyak mesin dibandingkan banyak manusia. Selain output hasilnya itu memuaskan, karena tadi ada masa lelahnya manusia itu, tapi kalau dengan mesin itu hasilnya lebih konsisten atau konstan, seperti itu.
Yang terakhir, manfaatnya adalah menghasilkan informasi sebagai salah satu produk ataupun pelayanan. Nah, inilah yang berkaitan erat dengan kalian. Kalian nanti akan mengelola data yang menjadi sebuah informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik. Ya, pelayanan terhadap publik berkaitan dengan transportasi. Kalian bisa menginformasikan mana misalnya jalur yang lancar, jalur yang macet, dan lain sebagainya. Itu kan untuk konsumsi publik. Nah, jika informasi yang disampaikan itu bernilai benar, nilainya akurat, orang itu bisa memberikan antisipasinya. Akan melalui jalan tersebut atau tidak. Akan dia mengubah jalurnya, dan lain sebagainya. Jadi, sistem komuter ini sangat memudahkan. Kita tidak perlu datang ke suatu lembaga untuk mengetahui sebuah informasi, tetapi secara real time kalian itu bisa menyebarluaskannya. Entah itu lewat newsletter, ya, apalagi banyaklah media sosial dan lain sebagainya. Perlu saya jelaskan lagi adalah tentang komponen sistem informasi. Mari kita mengenal apa sih komponen sistem informasi. Ada 5 komponen yang ada di sistem informasi ya. Kita mulai dari hardware dan software yang berfungsi sebagai mesin. Di mana jika kita ingin memproses sebuah data, mengolah sebuah informasi, menghasilkan suatu informasi, kita membutuhkan hardware dan software. Jika ada hardware tetapi tidak ada software, maka tidak akan bisa memproses suatu data. Ada software tapi tidak ada software, itu juga tidak bisa bekerja. Ya, kita tidak bisa mengolah data tadi. Yang paling penting adalah people dan prosedurnya, di mana people dan prosedur ini berfungsi sebagai penggeraknya, yang mengolah informasi. Ya, yang paling penting adalah datanya, di mana data itu merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar terjadi suatu proses pengolahan data. Kita klasifikasikan bentuknya seperti ini. Nah, data inilah yang penting. Data ini yang akan kita kelola. Kalian sebagai SDM akan mengelola data tersebut. Makanya di pertemuan berikutnya kita akan berusaha untuk memproduksi informasi. Kita akan mengolah dari data-data yang ada. Nah, bagaimana data itu bisa disajikan dengan baik, bagaimana data itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tentunya setelah diolah. Yang perlu juga kalian ketahui adalah siklus dari informasi. Kita bicara tentang informasi dari tadi, maka kalian juga harus tahu ternyata siklus informasi itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah input. Input ini berupa data, berupa masukan data. Data ini berbagai macam, bisa dalam bentuk teks atau tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk suara, atau mungkin grafik dan lain sebagainya. Data itu yang kita dapat, data itu yang kita peroleh, yang kita olah. Ya, mungkin nanti di bagian kalian di bagian penempatannya bisa saja di bagian lapangan, bisa juga di bagian office-nya. Nah, orang yang ada di lapangan mengirimkan datanya ke office. Office akan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Entah data yang dikirimkan itu dalam bentuk rekaman suara, misalnya rekaman video atau bergambar gitu ya, bergerak, atau mungkin dalam bentuk teks atau tulisan. Atau bisa juga dalam bentuk gambar tadi. Nah, apa suatu kejadian apa yang petugas lapangan infokan, itu diolah agar siap dikonsumsi oleh publik. Ya. Jadi sebenarnya orang lapangan ini adalah perantara untuk data. Nanti yang memprosesnya adalah sistem komputer, kemudian hasilnya itu yang dibagikan. Tetap pasti ada output. Nah, bisa juga input sama output itu hasilnya sama. Maksud saya bentuknya sama, bukan hasilnya yang sama, bentuknya sama. Misalnya, input yang kita masukkan itu dalam bentuk gambar, kemudian output-nya itu juga dalam bentuk gambar, bisa. Input yang kita masukkan adalah dalam bentuk teks, kemudian output-nya dalam bentuk teks, bisa. Hanya nanti yang membedakannya adalah data itu akan dijelaskan. Makanya namanya informasi, karena bernilai untuk memberikan info kepada orang yang menerima. Kalau data itu masih mentah, kalau informasi itu sudah diolah. Yang pasti, informasi yang akan diterima oleh masyarakat akan mempengaruhi mereka dalam mengambil suatu keputusan.
Oleh sebab itu, informasi itu harus bernilai benar. Kan bisa bayangkan kalau orang yang menerima informasi itu mendapatkan informasi yang hoax, informasi yang palsu, atau informasi yang eh, informasi yang bohong. Ini pasti dampaknya ke orang yang menerima informasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi informasi ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Saya mengutip dari John Birch dan Gary Grudnitsky mengenai kriteria informasi. Saya katakan tadi informasi itu harus bernilai benar, tidak boleh hoax, tidak boleh bohong, tidak boleh palsu. Mengapa? Karena informasi itu harus akurat. Kalau kita menerima informasi akurat, maka kita bisa memutuskan, memberikan keputusan yang tepat. Contoh, kita itu join kelas, harusnya meeting itu jam 7 malam. Tapi misalnya kena keterlambatan pemberian link, atau mungkin ada salah link, dan lain sebagainya, akhirnya kalian tidak bisa join tepat waktu. Maka yang merugi siapa? Yang rugi adalah kalian sendiri, atau mungkin orang lain yang rugi. Nah, jadi informasi itu haruslah akurat. Ya, kalau memang jam 7 berarti jam 7. Kalau kalian nanti nerimanya baru jam 9 malam, udah bubar kelasnya. Seperti itu. Itu maksudnya informasi harus akurat. Kedua, informasi itu harus relevan. Apa itu maksudnya relevan? Relevan itu adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi, contohnya begini. Hari Senin ini, kalian itu ada mata kuliah pengantar komputer, ada mata kuliah bahasa, ada mata kuliah fisika, seperti itu. Nah, untuk mengetahui jadwal-jadwalnya atau waktu-waktunya, kalian menanyakan itu kepada teman atau pembina kalian, misalnya seperti itu. Nah, pada pukul berapa, waktunya kapan, menggunakan media apa, seperti itu. Tapi informasi yang tidak berhubungan, ini perlu kita singkirkan. Informasi yang tidak berhubungan itu apa? Misalnya, nanti mata kuliah agama itu sebenarnya hari Jumat, tetapi kalian tanyakannya sekarang, dan lain sebagainya. Nah, kita boleh kita boleh mengurangi informasi yang tidak relevan, atau bahkan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Jadi sesuaikan informasi itu dengan kebutuhan. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa memori kita terbatas. Jadi usahakan mana yang sangat urgent, mana yang berhubungan dengan kalian pada saat ini, itulah yang dicari. Oleh sebab itu informasi harus relevan. Yang terakhir adalah informasi harus tepat waktu. Nah, apa maksudnya informasi harus tepat waktu? Tadi saya katakan, kalau misalnya mata kuliah ini adalah jam 7, sedangkan kalian baru menerima informasinya jam 10 malam, nah sama aja, udah bubar kelasnya. Nah, informasi yang seperti ini itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang lebih fatal lagi itu, kalau kalian tahu ya, bursa efek ataupun semacam forex dan trading seperti itu. Mereka itu selalu mengikuti perkembangan updating berita. Misalnya kemarin Presiden Donald Trump kalah dalam pemilihan presiden Amerika. Nah, itu pasti tahu nilai saham itu pasti jatuh. Ya. Nah, mereka tahu mereka harus mengambil keputusan apa, membeli atau menjual saham yang mereka punya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada informasi itu delay, yang kita terima sejam atau 2 jam kemudian, itu berpengaruh terhadap kita. Entah kita mengalami kerugian, atau malah sebaliknya, kita mengalami keuntungan. Ya, jadi dampaknya bisa itu ke diri kita, bisa juga ke orang lain. Yang pasti, informasi yang tidak tepat kita terima, itu akan merugikan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga yang menandakan perbedaan antara informasi sama data. Kalau kita terima pada masa itu namanya informasi. Tapi kalau kita terima setelah masa tersebut lewat, itu namanya data. Contoh lagi, misalnya seperti ini. Satgas COVID-19 itu menginformasikan pada pukul 18.00 30 November 2020, masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID itu ada 1.000 orang. Tetapi pada pukul 8 nanti mereka update data
ternyata yang terkonfirmasi positif itu ada 1020. Maka yang pukul 8 malam nanti itu adalah informasi. Sedangkan yang pukul 6 sore tadi itu adalah data. Kenapa? Karena ada perubahan di situ. Jadi jangan samakan informasi sama data. Data itu adalah mentahnya, sedangkan informasi itu adalah yang real time-nya. Ketika masanya lewat, maka dia berubah menjadi data. Ya, jadi makanya dikatakan informasi itu harus tepat waktu. Karena sifatnya informasi itu mudah usang. Kalau sudah lewat dari waktunya, dia berubah jadi data. Dia hanya bernilai ketika kejadian tersebut itu terjadi. Itu informasi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan hardware atau perangkat keras. Nah, kalau kalian lihat tampilan di layar, itu ada tampilan dari nomor 1 sampai dengan 8, dan saya rasa kalian sangat familiar ya dengan tampilan-tampilan tersebut. Namun saya tidak akan menjelaskan angka di gambar tersebut. Yang saya akan bahas itu adalah peralatan penyimpanan data dan peralatan komunikasi data. Peralatan penyimpanan data itu terbagi atas 2, peralatan input dan peralatan output. Sedangkan untuk peralatan komunikasi data itu terbagi 2 juga. Unsur pokok komunikasi data, pertama komponen sistem komunikasi data. Kita bahas satu-satu. Peralatan input itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima input. Atau dengan kata lain, sebagai energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem yang dapat berupa sinyal atau juga maintenance input. Sekarang kita lihat. Yang termasuk dari alat input langsung itu yang seperti apa? Contoh, keyboard. Itu alat input langsung. Kalian perhatikan device kalian masing-masing. Itu sudah tersedia huruf A sampai Z. Angka dari 0 sampai dengan 9. Bahkan ada tambahan simbol. Jadi kita bisa menginput data berupa teks, angka, ya, atau bahkan simbol-simbol yang lain. Oke. Nah, kemudian alat input berikutnya apa? Printing device. Printing device ini seperti apa? Seperti mouse, ya. Kemudian ada juga scanner. Scanner untuk input data dalam bentuk gambar. Ada juga sensor, dan yang terakhir adalah voice recognizer untuk data berupa suara. Nah, alat input tidak langsungnya itu berupa key to card, key to tape, dan key to disk. Nah, saya rasa untuk key to card, tape, dan disk itu sudah pernah kalian temui ya. Nah, yang membedakan di sini antara card dan disk itu hanya bentuk medianya saja. Hanya saja sama-sama apa? Mereka itu dalam menginput data itu secara tidak langsung. Jadi di dalam media tersebut, misalnya di dalam card, itu ada data. Saya ambil contoh. Ketika kalian mau memasuki tol, ya, biasanya kalian harus tap kartu tersebut. Nanti kartu itu akan dibaca oleh sistem. Oh, saldonya mencukupi, maka kalian akan diberikan otorisasi untuk masuki tol. Oh, saldonya tidak cukup, maka kalian harus menggunakan cara manual, baru pintunya terbuka. Jadi yang membaca data itu adalah sistem melalui media yang kalian gunakan tadi. Sama dengan key to tape dan key to disk. Nah, jadi medianya sama, yang membedakannya adalah mungkin boleh di silent dulu. Ini. Nggak bisa, error. Hasan boleh mungkin di ini dulu, Hasan di mute. Oke. Saya. Oke, sekarang kita masuk ke poin pembahasan berikutnya tentang peralatan output. Nah, untuk peralatan output sendiri itu merupakan suatu alat keluaran tampilan suatu data setelah mengalami proses. Nah, output yang dihasilkan itu bisa berupa tulisan, gambar, bentuk, maupun suara. Jadi saya katakan input bisa saja keluarannya sama dengan outputnya. Sama-sama input tulisan, outputnya juga tulisan bisa.
Tapi bisa juga berubah, yang kita masukkan adalah tulisan, yang keluar itu gambar bisa. Jadi tergantung si proses atau tergantung people-nya tadi. Ketika dia memproses sebuah data untuk menghasilkan apa output-nya. Nah, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau bentuk-bentuk di sini itu seperti grafik, diagram, kubus, tabung, silinder, dan lain sebagainya. Atau mungkin suara, musik, dan lain sebagainya. Itu adalah output yang dihasilkan. Ini adalah contoh-contoh yang tadi saya ucapkan, ya. Ada keyboard, pointing device, sensor, scanner, voice recognizer, to card, key to tape, key to disk. Oke, sekarang kita masuk aja ke peralatan komunikasi data. Ya, tadi saya katakan komunikasi data itu terbagi atas dua, di mana unsur pokok dan komponen sistem. Di unsur pokok itu ada empat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah transmitter atau sebagai sumbernya. Jadi yang menghubungkan saya dan kalian itu karena ada sumbernya, ada transmitternya di sini, walaupun tidak tampak. Nah, sebenarnya jadi pertukaran di sini. Ada alat yang menghubungkan kita. Kemudian kalian sebagai penerima, dan saya juga sebenarnya termasuk penerima, karena kita mengirimkan sinyal. Sinyal ini yang dikelola oleh jaringan yang ada. Ya, jadi transmitter itu tidak berada di sekitar kita, ya. Kemudian receiver-nya itu sebenarnya adalah kita. Kita yang penerima sinyal atau kode-kode yang dikirimkan. Nah, sehingga kalian itu bisa melihat tampilan layar di depan kalian bisa mendengar suara saya, walaupun kalian berada jauh tidak dalam satu ruangan dengan saya. Nah, karena kita dihubungkan oleh salah satu komunikasi data. Kemudian untuk melancarkan atau menghubungkan kita berdua juga, ya, itu ada media transmisi. Ya. Jadi si hardware dan software itu antara agar informasi ini sampai ke kalian. Jadi butuh media transmisi. Ya, contohnya laptop ini sama aplikasi yang kalian gunakan untuk meeting. Nah, informasi yang berupa data juga itu adalah unsur pokok. Dan yang berikutnya, ini baru masuk teman-teman kalian ya. Lanjutkan untuk komponen sistem komunikasi data. Nah, ada terminal dan modem. Mungkin pada saat ini kalian itu mungkin tidak pernah melihat mana sih namanya terminal, yang mana sih namanya modem gitu ya. Sebelum adanya jaringan yang super saat ini, ya, baik itu saat ini di STTD sudah ada jaringan WiFi ya, walaupun mungkin bandwidth-nya terbatas. Ya, kalau dulu, ya, jadi ini adalah tahun ketiga saya berada di STTD. 1 tahun sebelumnya itu tidak ada jaringan internet, sehingga Taruna dan Taruni itu pasti sistem pembelajarannya secara tatap muka. Nah, kalau sekarang karena juga keadaan dan kalian juga sebelum keadaan ini ada, di STTD kayaknya sudah ada internet. Bandwidth-nya tidak mencukupi ya untuk melaksanakan mungkin perkuliahan daring secara bersamaan dengan kelas-kelas lain. Jadi agak berat, biasanya nge-lag dikit lah. Kalau dulu ini terminal modem pasti ada di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang tidak mendapatkan jaringan dari WiFi dan lain sebagainya. Ada itu modem itu pasti melekat di diri mereka. Dimana ketika mereka ingin berinternet, itu modem harus terpasang. Modem itu juga bentuknya macam-macam gitu. Ada yang portable, ada yang memang harus melekat di suatu tempat sehingga tidak bisa cabut pasang. Paling kalau kabel aja ke device kita agar terkoneksi. Tapi sekarang karena sudah maju dan teknologinya sudah canggih, maka barang seperti terminal dan modem itu biasanya tidak terlihat langsung pada kalian. Tapi kalian bisa merasakan efek atau dampak dari dua benda tersebut. Sebenarnya ada, tetapi tidak kalian lihat aja. Berikutnya kita bicara tentang software atau perangkat lunak.
Secara definisi, software itu adalah kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas tertentu. Yang artinya, satu aplikasi atau satu software itu mengerjakan satu tugas yang berfokus. Ya, nggak bisa satu aplikasi atau satu software ini bisa mengerjakan banyak hal, tidak bisa. Contoh, CorelDRAW, nah, itu ada sendiri, lebih ke grafis, lebih ke grafis. Photoshop lebih ke grafis. Kemudian Office itu beda lagi. Nah, di Office pun, Microsoft Office, itu ada spesifiknya lagi. Misalnya, untuk mengolah kata kita gunakan Word. Untuk mengolah angka kita gunakan Excel. Untuk mengolah grafis, kita bisa menggunakan PowerPoint. Jadi untuk display atau penyajian data dan informasi, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, jadi mereka hanya bisa bekerja sesuai dengan perintah si programmernya. Jadi bagaimana programmer itu menyusun perintah tersebut dalam aplikasi tersebut, maka dia hanya bisa mengerjakan itu. Tidak bisa mengerjakan hal lain atau di luar dari tugasnya. Jadi secara fungsi software adalah sebagai interaksi antara perangkat keras dan pengguna. Jadi saya katakan kalau ada hardware, ada pengguna, tetapi tidak ada software pun tidak akan bisa mengolah sesuatu, tidak bisa memproses, tidak akan ada output. Ya. Jadi software juga adalah satu komponen yang penting. Nah, sekarang kita masuk dalam inti materi ini. Inti materi ini adalah pengenalan komputer dalam bidang transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Oke. Bahkan mungkin ada hewan ya sebagai penggeraknya. Ya contohnya apa? Andong, delman dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin di beberapa wilayah di Indonesia mungkin masih ada yang menggunakan transportasi tradisional ya. Apa kita bisa lihat di negara yang masih melestarikan transportasi tradisionalnya seperti negara China sama negara Jepang. Di mana turis-turis itu biasanya dibawa dengan kereta yang ditarik oleh manusia. Nah, seperti itu. Nah, namun lebih banyak lagi yang menggunakan mesin karena lebih praktis, biayanya lebih murah dibandingkan manusia. Tadi saya bilang manusia itu ada lelahnya, dia nggak akan sanggup untuk mengantarkan saya dari Pontianak ke Mempawah. Modalnya besar, saya harus bayar berapa kali lipat. Sedangkan misalnya saya hanya menggunakan taksi atau bus, itu mungkin cuma habis PP 200.000. Kalau manusia mungkin berjuta-juta. Ya. Belum lagi ongkos makan sama minumnya di jalan. Oke, seperti itu. Sekarang saya membagi lagi bahwa transportasi itu terbagi atas darat, laut, dan udara. Darat itu seperti kereta, bis, sepeda, motor, truk, dan lain sebagainya. Laut seperti kapal, bot, perahu, dan lain sebagainya. Udara itu seperti pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Yang mungkin kalian sudah pernah menggunakan alat-alat transportasi ini. Oke. Lantas, apa sih keuntungan dari teknologi informasi di bidang transportasi? Apa sih keuntungan dari sistem komputer bagi bidang transportasi? Kita mulai dengan membahas transportasi darat. Nah, pada bagian transportasi darat di sini, kalian perhatikan ini ada gambar kereta dan ada 2 jalur rel. Nah, aturan lalu lintas kereta itu menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur yang harus dilalui. Walaupun dia hanya tersedia 2 rel saja, ini bisa diisi beberapa kereta. Pengaturan ini itu oleh sistem komputer. Jadi sudah dijadwalkan kereta A akan tiba di stasiun A itu pukul sekian dan akan berangkat lagi pukul sekian, maka bisa masuk jalur lain untuk kereta berikutnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa melihat keuntungannya adalah sistem komputer ini meningkatkan produktivitas, tapi juga meringankan atau meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan. Kenapa? Karena
Ya, karena tadi sudah diatur penjadwalannya. Dia menggunakan menggunakan jalur ini, kereta ini, sudah ada koridor-koridornya. Jadi walaupun cuma tersedia 2 rel saja, tapi bisa menampung banyak mobilitas dari kereta seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem komputer, coba kalian lihat, itu di luar logika sekali menggunakan rel 2, berarti idealnya kalau ini tradisional ataupun tidak menggunakan sistem komputer, berarti hanya 2 kereta aja yang bisa lewat. Ya, itu idealnya kalau tidak menggunakan sistem komputer. Artinya kita tidak bisa memprediksi kapan sih datangnya, kapan sih berangkatnya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa memasukkan jenis atau kereta-kereta lainnya. Takutnya nanti tabrakan dan itu bisa merugikan. Berikutnya adalah traffic light. Menggunakan sistem komputer juga untuk membantu mengatur lalu lintas di jalan raya. Kapan merah, kuning, dan hijau muncul, dan kapan orang itu diperkenankan untuk jalan. Sedangkan yang merah harus menunggu sampai waktunya tiba, mereka diizinkan untuk jalan. Ya. Itu semua karena ada pengaturan dari sistem komputer. Berikutnya adalah transportasi laut. Nah, kalau kita flashback ke beberapa tahun silam, di mana belum ada sistem komputer, untuk mengarahkan jalannya sebuah kapal atau perahu, itu pasti mengandalkan alam, mengandalkan arah angin. Kemana angin bertiup, maka disitulah mereka jalan ya. Susah sekali kita mengarahkan jalannya kita ke koordinat mana, jalankan ke utara, timur, selatan, tenggara, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sistem komputer ya atau sistem navigasi yang ada di dalam kapal, itu akan membantu mengarahkan jalannya kapal. Jadi mereka sudah bebas mau lewat kemana saja tanpa mengikuti arus angin, itu tidak masalah. Ya, karena sudah diprogram oleh sistem komputer untuk bisa berjalan sesuai dengan instruksi people. Yang berikutnya adalah transportasi udara. Nah, di sistem komputer yang ada di ruang pilot itu digunakan untuk mengendalikan pesawat. Nah, pada umumnya data yang dikirimkan oleh pilot itu berupa sinyal ataupun dalam bentuk suara. Sehingga bagian pusat di bagian pusat itu bisa mengetahui, wah pesawat A ini berada di koordinat mana, pesawat B itu berada di berapa kejauhan, masih berapa mil lagi untuk sampai ke bandara, berapa ketinggiannya, ketinggian jelajahnya, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa menginformasikan kepada publik ya, terutama yang di bandara ya, entah itu status penerbangannya delay, penerbangannya cancel, atau bahkan tepat waktu. Nah, itu tadi ketika data itu dikirim ya baik itu oleh supir bus ataupun masinis ataupun mungkin pilot, itu akan berguna. Nah, kalian itulah yang mengelola informasi tersebut untuk diinformasikan kepada publik. Ingat, informasi itu harus bernilai akurat, relevan, dan juga tepat waktu. Sampai kalian tidak mengikuti kriteria tersebut, itu akan berakibat berdampak pada masyarakat yang menerima informasi. Ya, ternyata delay, berarti kan keputusannya harus menunggu. Ya, kalau misalnya dia tidak tahu kalau delay itu bisa saja customer kita atau masyarakat itu emosi ya, kenapa ini belum terbang dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan informasi publik harus disebarluaskan. Tentunya diolah dengan baik. Lantas, apa sih kesimpulan dari manfaat teknologi sistem komputer bagi transportasi? Ada 5 manfaat. Nah, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dari sistem pengguna transportasi. Ya, itu sudah otomatis. Ketika sistem komputer itu sudah masuk ke bidang perhubungan, itu akan jauh lebih produktif. Tadi saya bilang, yang tadinya 2 rel kereta saja, itu bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak keretanya. Walaupun kalau secara kasat mata hanya ada 2 rel saja.
Ya, dengan sistem komputer, kita bisa mengatur agar kereta-kereta lain bisa masuk ke stasiun kita. Jadi ini akan meningkatkan produktivitas dari sistem pengguna transportasi itu sendiri. Saya juga misalnya bisa mengambil beberapa job juga, tidak hanya di Mempawah, bisa di Sambas, bisa di Jakarta, bisa di Makassar dan lain sebagainya, seperti itu. Kenapa? Karena ya sekarang transportasi mudah, sehingga kebutuhan saya terhadap transportasi jadi tinggi. Seperti itu. Karena semakin dipermudah, ya semakin tinggi juga produktivitasnya. Nah, saya juga tadi menyinggung, manfaat yang kedua adalah meningkatkan keselamatan karena meminimalisir resiko kecelakaan. Karena sudah diatur sedemikian rupa, maka akan berkurang tuh kecelakaan. Nah, ini berhubungan juga dengan masyarakat ya. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi sistem transportasi itu sendiri. Ya, jelas. Jadi saya katakan saya bisa aja ke Mempawah, bisa aja ke Jakarta, bisa aja ke Makassar pada satu waktu. Nah, saya tinggal menghubungkan aja, misalnya saya mau ke Jakarta, berarti saya naik taksi dulu, atau ya transportasinya taksi atau bus ke bandara. Nanti dari bandara Pontianak, Jakarta, saya naik pesawat. Nanti dari bandara Jakarta mau misalnya saya ke Bandung, saya bisa naik kereta, gitu, dan lain sebagainya. Maka lebih efisien. Kenapa? Karena kita bisa melihat jadwal-jadwalnya. Oh, ternyata saya bisa naik taksi dan nyampe ke bandara jam sekian, kemudian naik pesawat jam sekian. Nah, jadi lebih efisien saja. Gimana dengan sistem yang ada? Misalnya begini, ini sebenarnya tujuan akhir saya adalah Bandung, misalnya begitu ya, tujuan akhir saya Bandung. Sedangkan saya tuh punya kegiatan misalnya jam 8 malam. Jam 8 malam tuh harus ada di Bandung. Maka saya sudah mempersiapkan diri bagaimana bisa sampai di sana dengan kombinasi beberapa koneksi antar moda tadi. Dari taksi, pesawat, pesawat ke kereta, kereta nanti ke taksi lagi misalnya seperti itu, atau ke bus seperti itu. Untuk melihat jadwal-jadwal tersebut, saya bisa aja mengakses di website. Jadi saya butuh satu aplikasi, yaitu browser ya, apapun browsernya. Saya buka aja alamat-alamat dari official masing-masing maskapai, masing-masing moda tersebut. Kalau saya butuh taksi ya saya bukalah misalnya Gojek atau Grab. Saya butuhnya pesawat ya saya bisa buka Traveloka dan lain sebagainya. Saya butuh apa lagi? Kereta saya bisa buka PT KAI dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan efisiensi. Waktu saya itu jauh lebih singkat untuk bisa menggunakan transportasi yang ada. Semuanya bisa, kenapa? Karena adanya sistem komputer. Kan kebayang kalau saya harus menggunakan beberapa moda tadi, saya menggunakan taksi, saya harus ke taksi. Saya mau ke bandara pesawat saya harus ke bandara dulu ngecek jadwal. Saya mau menggunakan kereta, saya harus pergi dulu ke stasiun untuk lihat dulu jadwalnya. Itu sangat tidak efisien. Tapi kalau misalnya kita sudah menggunakan sistem komputer atau semua moda tadi sudah terkoneksi dengan komputer, maka akan memudahkan kita untuk mengatur jadwal, setidaknya jadwal. Kemudian kita mengatur waktu, ya, seperti itu. Yang keempat, manfaatnya adalah meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Ya, jadi tadi juga sudah saya terangkan bahwa udah otomatis ketika semua itu bisa dilakukan secara efisien, ya, maka mobilitas orang itu pasti naik, pasti meningkat. Itu jadi antara manfaat satu sama yang lainnya itu saling berhubungan sebenarnya. Kebutuhan manusia itu banyak, keinginan manusia itu banyak, ternyata sudah dicukupi oleh berbagai macam transportasi yang ada, baik laut, udara, dan darat. Begitu. Jadi secara otomatis transportasi itu adalah salah satu kebutuhan vital manusia. Ya, hakikatnya hidup manusia hidup pasti membutuhkan transportasi untuk melakukan perpindahan, baik itu bersosial maupun melakukan perekonomian dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah meningkatkan koneksi antar moda. Tadi juga sudah saya contohkan untuk meningkatkan koneksi antar moda. Saya
saya bisa aja menggunakan moda-moda yang lain ya, dari darat ke laut, laut ke udara, atau dari darat ke udara, udara ke darat lagi. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan secara, satu waktu. Artinya dengan memanfaatkan, software yang ada, saya bisa menjelajah informasi. Informasi yang diberikan real time, ya saya bisa memanfaatkan itu. Sehingga saya bisa menjalankan keputusan dengan tepat. Dan tidak terlambat tadi, sampai di tujuan saya, misalnya di Bandung di jam 8 malam, ya saya bisa aja nyampe di sana, seperti itu. Oke, itu materi kita pada malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari, eee, taruna-taruni yang ada di kelas 1, 2 mungkin, silakan.